Sekarang kita melangkah kepada pokok bahasan yang ketiga mengenai prinsip penafsiran biblical, sesi kedua. Saya sudah mengirim bahan kepada Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sekalian sudah menerima bahan saya, ya, yang berjumlah mungkin sekitar 23 halaman. Dan saya tampilkan juga dalam screen. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat yang saya sudah tampilkan di screen. Kalaupun boleh, Bapak Ibu juga boleh mengikuti apa yang sudah Bapak Ibu terima. Ya, apa yang sudah Bapak Ibu terima. Kalau biblical, ya, kalau satu upaya memahami Alkitab, kita jangan langsung tertuju pada judul atau topik atau tema seperti yang saya kemukakan berikut ini. Sinergitas misi perkataan, yaitu Taurat Tuhan dan perbuatan Allah, penciptaan, suatu studi eksegese, Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Jangan tertuju pada judul. Sekali lagi, kita seringkali masuk dalam pencobaan untuk memberi makna, ya, membawa atau lead into the text, our idea, gagasan kita, ide kita, termasuk judul-judul atau tema-tema, di antaranya tatkala kita diundang oleh gereja lain dan kita diminta berkhotbah sebagaimana pertanyaan 2 hari yang lalu atau tadi malam. Bagaimana kalau gereja yang mengundang kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan khotbah, mereka memberikan pada kita tema atau judul sekaligus dengan teks. Nah, dengan teks Alkitab tertentu. Lalu kita sangat bergumul oleh karena belum tentu teks yang mereka berikan itu bersesuaian dengan tema yang mereka tetapkan. Nah, maka itu kita seorang biblical jangan terlalu cepat tertarik pada tema, pada judul, melainkan mari kita memberi perhatian fokus kepada teks. Nah, dengar baik-baik, kita harus setia kepada teks. Ya, we must be faithful, ya, kepada teks. Abaikan dulu judul. Abaikan dulu tema. Andai kata gereja memberikan pada kita baik tema atau judul dengan teks. So kita harus singkirkan dulu topik itu atau tema itu, judul itu. Kita memberi perhatian yang serius kepada teks. Kita membaca berulang-ulang. Kita membuat observasi awal. Ya, sebagaimana last night saya bahas. Bagaimana cara mengobservasi Alkitab. Teks, maksud saya mengobservasi. Membuat pengamatan. Dengan memperhatikan konteks segera. Atau konteks dekat, konteks jauh. Membaca berulang-ulang sampai kita menyerap teks itu kita jiwai atau teks itu yang menjiwai kita, ya, baru kita mulai melangkah kepada interpretation. Ya, itulah. Nah, sekarang sekali lagi ini kan saya harap Bapak Ibu sebagian, ya, atau semua Bapak Ibu sudah sedikit meninjau atau melihat materi yang saya sudah distribusikan kepada Bapak Ibu pada siang tadi. Ya, lalu kalau ada di antara Bapak yang langsung print out, wah itu bagus sekali, langsung ikuti mata kuliah ini, langsung juga sekaligus melihat yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, jangan beri perhatian pada judul. Judul-judul, semua judul ini hasil daripada penafsiran. Jangan menetapkan judul baru menafsir. Itu sangat keliru. Ya, kita tanya, Pak, lalu kenapa Bapak menetapkan judul? Bapak Ibu, judul ini muncul setelah saya menafsir teks Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Jadi tidak pernah ada ide saya menetapkan judul dulu, lalu saya menggali teks Alkitab. Ini yang sangat rawan dengan eisegesis.
Ya, ini yang sangat rawan dengan eisegesis. Saya harap Bapak Ibu segera mengumpulkan tugas tadi malam. Informasi yang saya dapat, masih ada sekitar 6 orang yang belum kumpul. Kalau boleh silakan kumpul, masih ada waktu lah. Karena besok sudah lain lagi. Nah, mencari tahu mengenai praktik-praktik eisegesis yang ada di lingkungan kita, yang terdekat bahkan lalu kita bukakan, oh ini eisegesis, ya, lead into, we bring our idea, bahkan kita membawa teologi kita, pandangan kita, kerangka teologi kita bawa kepada teks. Nah, itu tugas. Nah, sekarang kita memberikan contoh. Saya memberikan contoh bahwa memahami Mazmur pasal 19, ini contoh ya. Memahami Mazmur 19 itu dengan titik berangkat pada teks. Nah, saya mau ceritakan dulu. Pak, dari mana Bapak dapat tema atau judul setelah selesai menafsirkan? Demikian pula Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menyiapkan materi khotbah hari Minggu depan atau bulan depan, Bapak Ibu harus jujur pada teks, observasi teks, kemudian interpretasi teks, kemudian merumuskan secara teologis teks dari hasil kajian tekstual dengan semua upaya latar belakang, analisis latar belakang historis, analisis tekstual, analisis genre, analisis struktur teks, kemudian studi gramatikal, sintaks, dan sebagainya. Ya, itu baru kita membuat rumusan teologis. Kemudian kita menemukan, oh ternyata kita bisa memfokuskan hasil kajian kita ini secara interpretatif dalam satu judul. Nah, itulah yang saya kemukakan. Jadi dengar baik-baik. Buang dulu judul kalau ada judul. Kalau ada gereja atau dosen menugaskan kita, judulnya ini, temanya ini. Judulnya ini, teksnya ini. Tolong singkirkan dulu. Judulnya, temanya, singkirkan. Ya, itu merupakan bahaya eisegesis. Ya, bahaya eisegesis. Kita singkirkan dulu. Kita tertuju hanya pada teks dan biarkan teks itu bicara pada kita. Biarkan teks itu memberitahukan maksud si penulis. Itu namanya eksegese. Dan maksud penulis itulah yang disampaikan kepada kita mengenai pesan Tuhan. Ya, pesan Tuhan yang diungkapkan oleh penulis menyampaikan maksudnya yang kita pahami dari arti teks. Nah, dengar baik-baik ini. Pesan Tuhan disampaikan kepada kita melalui penulis, maksud penulis, ya. Maksud penulis yang kemudian kita peroleh melalui suatu upaya interpretation, ya, suatu pendekatan penafsiran yang bertanggung jawab. Maka kita menemukan arti teks, meaning of the text. Nah, kemudian dari arti teks ini, Bapak Ibu, kita sekali lihat balik, mengetahui maksud penulis dan menerima pesan Tuhan. Itulah yang namanya biblical interpretation. Dan pesan Tuhan inilah yang kemudian kita sebut rumusan teologis. Kita rumuskan teologi, inilah pesan Tuhan. Ya, ini jangan pernah diabaikan sepanjang hidup kita. Dan kita hanya berkutat pada proses-proses pendekatan, proses yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Kita melangkah kepada Pak, Mazmur 19 ayat 115. Dari mana Bapak sampai menemukan ini? Ada outline. Nah, biasanya sudah lazim lah. Pertama awalnya analisis teks. Bapak bisa lihat ya, bisa melihat
analisis teks dulu. Kenapa? Karena begini, jangan langsung tafsir. Ya, jangan langsung tafsir. Itu pasti omong kosong. Kita harus membuat observasi awal, memperhatikan konteks sejarah teks tersebut, memperhatikan konteks dekat, konteks jauh, dan kita juga memperhatikan mengenai maksud penulis, tujuan penulis, kemudian genrenya teks tersebut seperti apa. Nah, itu dikemukakan dalam analisis teks seperti ini, yang saya tandai warna merah, analisis teks, ya, analisis teks. Dan itu bisa beragam. Tapi pada umumnya, ya Bapak Ibu begini ya. Setelah Bapak Ibu membaca berulang-ulang kali teks yang Bapak Ibu hendak tafsirkan, baca, kemudian Bapak Ibu harus membuka introduction, pengantar buku itu, misalnya Mazmur. Kita harus membuka para ahli, apa pendapat para ahli tentang Mazmur 19. Baca dulu juga, baca. Tapi jangan dibalik ya. Baca Alkitab tersebut, teks tersebut dulu berkali-kali sampai teks itu menjiwai kita. Bukan kita yang menjiwai teks itu. Teks itu menjiwai kita, ya, lalu menguasai, oh seperti ini. Bahkan menyentuh perasaan kita. Karena teks yang kita baca berkali-kali itu kan kita membaca perasaan penulis. Kita membaca logika penulis. Kita membaca sastra penulis. Tetapi kita menemukan arti penulis. Kita menemukan makna yang ada pada arti teks. Nah, sebelum semua itu datang, terjadi, kita perlu ada introduction, pengantar, analisis. Nah, nanti besok saya membahas perjanjian baru. Hari ini perjanjian lama, contoh saja. Tentu tidak semua bergantung, tidak semua contoh berdasarkan general, tetapi general saja saya kemukakan. Nah, analisis Mazmur. Pak, dari mana Bapak sampai dapat A, B, C, D, E, ABCD, klasifikasi tipe Mazmur, karakteristik Mazmur, analisis latar belakang, setting Mazmur, struktur Mazmur, adalah di banyak buku para ahli. Ya, banyak buku commentary, buku-buku introduction to the book of Psalm, juga banyak buku. Jadi harus baca buku. Pertama Alkitab, setelah kita membaca Alkitab berkali-kali teks tersebut, hayati, lalu teks itu menjiwai kita, mempengaruhi kita, lalu juga membentuk pola pikir kita, mulai menuntun kita berpikir. Nah, setelah itu kita buka buku-buku para ahli yang telah menulis Mazmur 19. Ya, menulis Mazmur 19. Pertama kita membuka pengantar atau pengantar Perjanjian Lama, dan di antaranya ada pengantar Mazmur. Bahkan pada umumnya Alkitab sekarang, hampir semua Alkitab sekarang ini ada pengantarnya. Ya, misalnya NIV Study Bible, lalu juga Geneva Study Bible. Itu belilah itu Bapak Ibu. Bagi saya mutlak beli itu. Ya, saya memiliki 4 Study Bible dari King James, Geneva Study Bible, juga ada NIV Study Bible, ada Revised Standard Study Bible, ada American Standard Bible, English Revised Study Bible, banyak. Ya, lalu saya ternyata pengantarnya untuk masuk memahami Mazmur seluruhnya, secara khusus memahami Mazmur 19 ada. Jangan karang-karang, itu semua ada. Jadi Pak, bagaimana Bapak dapat yang ada 5 poin ini? Ya, perhatikan, ada 5 poin ini. Ya dari buku-buku Bapak Ibu. Dari buku-buku. Nggak ada orang hebat langsung tanpa buka buku langsung menulis. Itu pasti miskin dan sangat mudah
sangat mungkin meleset. Oke ya. Ini lalu setelah tahu ini pintu masuk ya. Pintu masuk penafsiran itu adalah analisis. Ya, analisis konteks ini kan analisis latar belakang konteks ini, settingnya, strukturnya. Dari mana 5 ini Bapak temukan? Dari buku-buku, bukan dari saya. Karena itu kita seorang pelayan Tuhan, seorang teolog wajib punya buku ya untuk membantu kita mengerti Alkitab. Nah, dengar baik-baik. Buku-buku teologi yang baik, yang berkualitas sangat menolong kita mengerti Alkitab. Sebagaimana John Calvin menyampaikan kepada Raja Prancis pada waktu dia menyelesaikan buku-bukunya, khususnya buku masterpiece-nya ya tentang institution Christian religion, lalu dia memberikan surat pengantar kepada Raja Prancis dan di antaranya dia mengatakan bahwa buku-buku yang dia tulis itu tujuannya sebagai pengantar pembacaan kitab suci. Ya. Buku-bukunya itu sebagai pengantar pembacaan kitab suci. Sekali lagi pada waktu saya bicara pembacaan reading the Holy Scripture, reading the Bible, itu reading artinya utuh, bukan hanya baca. Ya, baca reading, tapi reading yang dimaksudkan oleh para ahli yaitu mengobservasi, membaca mengobservasi, membaca menganalisis, membaca mengeksegesis, itu artinya. Membaca yaitu merumuskan. Itu artinya membaca. Pada umumnya para ahli di buku-buku sekarang mereka menulis reading the Old Testament, reading the book of Psalm, reading the book of Exodus, reading. Tapi namanya reading itu bukan dangkal. Reading itu adalah eksegese. Oke? Saya harap ini diingat karena kita belajar melalui media Zoom meeting ini sangat terbatas. Kita ingat baik-baik ini kebenaran pola yang baku untuk selama-lamanya kita hidup. Ya, oke. Kita lanjut. Lalu masuk ke tafsiran. Nah, sudah mengerti pengantar sama. Bapak Ibu mau khotbah, jangan langsung khotbah. Bapak Ibu mari kita baca ayat Yohanes pasal 5 ayat 7. Kita langsung baca, langsung khotbahkan. Nah, ini kebanyakan penipu-penipu. Nggak bisa gitu loh. Ya, atau kadang-kadang kita kan sering sharing di antara komunitas persekutuan sejumlah kelompok orang lah, sejumlah orang, kelompok kecil. Lalu kita baca Alkitab dan minta kita menjelaskan atau membagikan apa yang kita mengerti dan yang kita yakin itu kita paham lah. Nah, langsung itu tidak benar. Harus ada pengantar. Seperti pembahasan saya hari pertama atau hari kedua, bahwa misalnya dalam persekutuan keluarga ada pembacaan Alkitab, katakanlah seorang anak tertua atau papa atau mama membimbing kita dalam pembacaan Alkitab, maka dialah yang pertama kali wajib memberitahukan latar belakang teks. Ya, jangan langsung tembak-tembak. Bapak Ibu, di teks ini ayat 7 artinya begini. Waduh, kok terlalu careless, sembrono. Ya, terlalu sembrono. Kita perlu memberitahukan kepada yang lain mengenai the background of the text. Historical background, sekalipun hanya sedikit. Historical background, lalu juga the purpose, goals, mengapa buku itu, teks itu, kitab itu ditulis, lalu situasi penulisan, dan siapa penulis, tujuan penulisan, dan sebagainya. Nah, itu sedikit saja. Supaya mendapat gambaran, dan juga bisa memberikan apa sih intisari dari kitab Efesus itu. Atau apa intisari kitab Mazmur. Kitab Mazmur dibagi berapa bagian. Ya, berapa jenis Mazmur. Itu bagus juga. Dan ternyata Mazmur 19 ini terklasifikasi sebagai Mazmur penciptaan. Himne penciptaan. Ya, itu sangat menolong kita untuk mengerti teks. Ya, sekarang tinggalkan cara sembrono. Buka Alkitab,
langsung bicara. Haleluya. Ya, tinggalkan tindakan-tindakan yang primitif, ya. Itu tindakan primitif. Buka Alkitab, baca kuat-kuat, langsung bicara. Ayat ini artinya jadi kita, nah ini langsung diterapkan. Ini betul-betul pengrusakan Alkitab dan pasti meleset. Tanpa penyelidikan, ingat Ezra, ya. Ezra bertekad, berkomitmen untuk meneliti Taurat Tuhan. Teliti dulu. Lalu mengajarkan Taurat, mentaatinya dan mengajarkannya. Inilah langkah-langkah yang kita harus tempuh. Di luar langkah itu, saya katakan kecelakaan. Di luar upaya seperti itu, saya mengatakan kerusakan. Kekristenan berakar dari cara yang rusak, cara yang keliru dan salah membaca atau menafsirkan Alkitab. Bapak Ibu, jadi harus ada setelah itu kita masuk ke pembahasan setelah ada pengantar ya. Setelah tahu konteks, memahami luasnya, lalu mengetahui maksud penulis dan sebagainya, kita mulai mengadakan penafsiran. Nah, penafsiran ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya membuat seperti sistematika seperti yang ada di screen. Ya, sistematika yang ada di screen itu Pak, dari mana Bapak susun yang bagus-bagus begini? Enggak. Ini namanya struktur teks. Nanti saya terangkan. Ini yang namanya struktur teks. Apa artinya? Karena setiap penulis bagian-bagian Alkitab, mereka menulis bukan serampangan, bukan menulis seenaknya, tapi mereka menulis secara teratur dengan aturan menulis. Ya, dan di antaranya kitab Mazmur banyak tulisan-tulisan dengan pola struktur paralelisme. Dari mana Bapak dapat ini? Nah, dari sini coba saya langkah ya. Halaman yang ke latar belakang teks, terus lagi settingnya, lalu ini struktur. Nah, ini strukturnya. Saya harap Bapak bisa melihat. Ini struktur. Oke. Mana? Dari pembahasan para ahli yang saya kelola, saya menemukan strukturnya seperti ini. Ini bergeser. Oke, inilah struktur. Bapak Ibu. Perhatikan. Pak, dari mana Bapak temukan struktur ini? Dari Alkitab Hebrew. Jadi lihat teks asli, tapi juga sebenarnya banyak ahli yang sudah memberikan contohnya. Sampai sekarang saya belum mendapatkan yang namanya biblical commentary. Ya, itu buku yang 30 buku commentary, dan itu mempunyai tingkat studi akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pendekatan keilmiaan. Walaupun ada di antara mereka juga yang penulisnya itu sangat banyak diwarnai oleh sejumlah orang yang backgroundnya liberal teologi, tapi it's okay. Kita tidak memberi perhatian pada itu, tapi pada upaya-upaya disiplin mereka mendekati Alkitab secara bertanggung jawab. Ya, maka itu Bapak Ibu, kalau boleh milikilah biblical commentary. Ya, boleh dari tafsiran Alkitab, kitab A, B, C, D sampai Wahyu dari orang-orang yang berbeda-beda. Tetapi ada satu seri komentari yang menurut para ahli sangat akademis dan sangat dipertanggungjawabkan gitu. Dipertanggungjawabkan upaya-upaya untuk menafsirkan teks Alkitab. Di antaranya yaitu World Biblical Commentary, WBC. Nah, WBC itu sangat terkenal, sudah lama. Ya, World Biblical Commentary. Ya, siapkan saja mungkin 20 juta
Ya, kalau kita mau beli buku itu mungkin siapkan saja 20 juta atau 30 juta. Kalau mau beli yang baru. Karena jumlah bukunya itu bisa banyak sekali. Ya, banyak sekali. Itu mungkin, saya nggak tahu apakah 30 atau 40, tebal-tebal sekali, tebal-tebal. Dan saya masih bermimpi untuk mendapatkan itu. Ya, masih bermimpi. Berharaplah. Nah, di antaranya kita bisa menemukan struktur teks. Katakanlah ya, Pastor Simri nanti ditugaskan khotbah oleh pihak gereja, khotbah Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nah, yang perlu kita bahas setelah kita baca struktur teks Matius 7 ayat 1 sampai 5, ada strukturnya. Tidak sembarangan kita, saya membaginya dalam 4 bagian. Ini yang paling sering, yang sering disampaikan di mimbar-mimbar. Bapak Ibu, kita tema khotbah kita adalah ini. Kita membaca dari teks Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai sekian. Oke? Lalu, Bapak Ibu, saya membagi khotbah saya dari Habakuk pasal 3 ini, saya bagi dalam 7 bagian. Kok bagi? Siapa yang berani membagi? Ya, membuat struktur. Tidak boleh. Kita menemukan struktur itu ada pada teks Ibrani. Ya. Kalau kita tidak akrab dengan bahasa Ibrani, kita bisa dibantu oleh para ahli yang sudah duluan menghasilkan dan menyampaikan struktur. Ya, profesor, doktor yang ahli biblical, ahli di Old Testament and di New Testament. Dan mereka sudah membuat kajian-kajian bertahun-tahun. Nah, kalau kita mau malas, kita tinggal mengikuti struktur yang mereka temukan. Tapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh dari diri kita, kita menemukannya sendiri. Baru dibantu konfirmasi oleh para ahli. Ya, ternyata struktur saya dengan dia hampir sama. Dalam rangka apa? Memeriksa kesahihan struktur yang saya temukan melalui referensi para ahli. Jadi, Bapak perhatikan struktur ini ya dari pengantar Mazmur 19 ayat 1. Isi dan main section adalah Mazmur 19 ayat 2 sampai 14. Lalu penutupnya ada Mazmur 19 ayat 15. Ini kan indah, ini kan baik ya. Ya, dari mana tahu? Ya saya coba menggali dari teks Hebrew mengenai Mazmur 19. Tetapi juga dibantu oleh para ahli. Nanti saya terangkan di atas ini. Coba perhatikan ya. Jadi Mazmur 19 ini dibagi dalam 3 kerangka pikir dari teks itu. 1, penyataan Allah dalam karya penciptaan ayat 2 sampai 7. Lalu penyataan Allah dalam hukum-hukumnya ayat 8 sampai 11. Terakhir refleksi penyataan Allah bagi pemazmur ayat 12 sampai 14. Nah, ini ya. Kemudian penutup, ada penutupnya Mazmur 19 ayat 15. Ini satu sistematika yang tidak saya buat. Dan kita tidak boleh membuat sistematika dari ide kita, dari gagasan kita, dari kerangka pikir kita. Tidak boleh sama sekali. Kita harus menemukan sistematika atau struktur teks itu pada Alkitab melalui bantuan teks Hebrew atau teks Greka. Ya, boleh juga didukung oleh buku-buku oleh para ahli yang sudah jauh ke depan dan sudah memberikan kontribusinya untuk gereja dan untuk kita. Nah, jadi outline yang saya kemukakan di atas dari sini. Ya, coba kita kembali ke atas, ke outline yang di atas. Nah, ini dia. Coba perhatikannya. Ini isi daripada Mazmur 19. Isi daripada Mazmur 19 ini terbagi dalam 3. Bukan terbagi. Bukan kita yang bagi, tapi terstruktur dalam 3 struktur besar kontennya ya, yang namanya main sectionnya. Ya ini,
penyataan Allah dalam karya penciptaan. Pakai pola ini seumur hidup Bapak Ibu. Dan kita pun khotbah, tinggal khotbahkan Bapak Ibu. Teks ini menyampaikan pada kita 3 hal. Nah, ini bagus. Ini pengkhotbah yang bertanggung jawab. Teks ini memberitahu kepada kita 3 hal penting. Pertama, penyataan Allah dalam karya penciptaan ayat 2-7. Yang kedua, penyataan Allah dalam hukum-hukumnya ayat 8-11. Dan yang ketiga, refleksi penyataan Allah bagi pemazmur ayat 12-14. Mari kita mulai bahas yang pertama. Penyataan. Nah, ini dia. Penyataan Allah dalam karya penciptaan. Yang pertama, lagu pujian bagi Allah tentang penciptaan. Ayat 2-4b. Di dalamnya terbagi subjek penyataan Allah adalah sendiri. Karakteristik. Nah, kita melihat di sini paralelisme ya. Coba ya. Di sini ada lagu pujian. Di sini ada himne pujian. Yang di atas lagu pujian bagi Allah tentang penciptaan. Lalu di bawah lagu himne pujian bagi Allah tentang matahari. Nah, apa artinya? Ini menarik ya. Dan jadi kita harus bukan membangun ya, membangun struktur, keliru. Kita harus menemukan struktur yang ada di teks itu dan tentulah kita tidak menemukannya dalam bahasa Indonesia. Kita pasti menemukannya dalam bahasa asli. Hebrew bagi PL, Greka atau Yunani bagi PB. Dan kita dibantu oleh para ahli. Ini sudah 3 kali saya ulang-ulang, karena ini penting. Kita dibantu oleh para ahli. Tapi sebelum para ahli membantu kita dulu susun. Kita dulu yang bukan susun. Kita dulu yang menemukannya. Baru kemudian ditopang atau dikonfirmasi, diafirmasi oleh para ahli. Oke ya. Inilah. Jadi kemudian saya membuat kesimpulan. Kesimpulan ini rumusan teologis. Lalu Bapak membahas tentang pendahuluan. Ini adalah pendahuluan ya. Bapak Ibu, pendahuluan ini disusun setelah selesai menafsirkan. Ya. Buang dulu pendahuluan. Kita berbeda membuat pidato. Kita berbeda membuat karya ilmiah yang namanya tesis atau skripsi, tesis, disertasi. Kalau skripsi, tesis, disertasi, kita semua berakar pada pendahuluan. Ya, tidak ada pendahuluan, tidak ada bab 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada. Tapi kalau penafsiran tidak boleh pakai kerangka pikir seperti ini. Kalau penafsiran tidak boleh menggunakan cara-cara membuat seperti skripsi, tesis, disertasi. Atau membuat paper. Salah. Membuat kajian penafsiran bagian tertentu Alkitab itu harus setia pada teks. Ya, ini saya berkali-kali. Kita harus setia pada teks. Let the text tell us ya about itself. Biar teks yang berbicara kepada kita mengenai dirinya sendiri. Dan kita tidak membicarakan teks. Tapi teks bicara. Nah, kita menemukan teks berbicara pada kita. Melalui pendekatan eksegesis tentu ya. Nah, lanjut. Ini, Pak, pendahuluan ini dari mana? Ini buang dulu. Ini kan pendahuluan. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Contoh ini adalah karya saya pada waktu saya mengambil program THM atau MTH pada tahun 1998. Ya, ini nggak banyak perubahan. Ya, hanya diperbaharui tahun 2009 hanya tambah pendahuluan. Jadi gini, yang 2009 ini apa yang saya tambah? Hanya ini, hanya pendahuluan ini, hanya ini. Yang saya tambah hanya 1 halaman ini, yang di atas ini. Coba lihat. Saya tambah dengan merujuk pada buku saya. Tahun 2009, Misiologi Kontemporer menuju rekonstruksi teologi misi yang seutuhnya tahun 2009. Saya merujuk ke situ. Lalu buku saya tahun 2006, Teologi Misiologi Reform menuju kepada pemikiran reform dan menjawab keberatan.
Itu tahun hanya inilah yang saya tambah. Karena setelah saya melihat kesesuaian atau dari ini saya merelevansikan. Nah, ini tahun 2000, sekitar tahun 2009. Tapi tulisan ini saya tulis tahun 1998. Masih ada di antara kita yang belum lahir kan? Banyak lah lagi. Itu mungkin 23 tahun yang lalu. Ya, ini paper saya untuk program studi. Mata kuliahnya memang mata kuliahnya Psalm. Eksegesis kitab Mazmur. Yang dosennya Dr. Sinan Kim. Ya, Dr. Sinan Kim, dia seorang Korea yang berwarga negara Amerika yang pernah menjadi rektor saya dulu di International Theological Seminary. Tapi waktu saya kuliah dan juga mengikuti mata kuliahnya ini, dia masih Dean of Academic. Dia masih Dean of Academic waktu itu masih Stephen Tong, Joseph Tong sebagai presiden dari International Theological Seminary. Dan saya mengambil mata kuliah itu dan saya membuat paper ini. Ternyata saya melihat karya saya yang masih kuliah MTH waktu itu, THM waktu itu, 23 tahun yang lalu, saya bilang, ini bolehlah menjadi contoh untuk kelas kita ini. Supaya dia tahu kekurangannya dan juga keunikannya. Ya, Bapak Ibu ingat ini adalah karya saya 23 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu pendahuluan. Karena pendahuluan itu disusun setelah penafsiran selesai, kita melangkah kepada analisis. Jangan lupa analisis Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Saya tidak baca ya. Analisis itu apa? Saya menganalisis membuat klasifikasi. Kenapa? Karena Mazmur ini terdiri dari sejumlah jenis Mazmur. Tipe Mazmur. Maka perlu ada klasifikasi. Mari, Bapak Ibu, bagaimana saya menulis ini? Saya baca buku. Coba ya. Seluruh kitab Mazmur diklasifikasi oleh Sinan Kim. Nah, ini profesor saya. Dalam 4 bagian besar, yaitu Mazmur pujian, Mazmur ratapan, Mazmur kerajaan, dan Mazmur hikmat. Oke. Klasifikasi ini hampir sama dengan klasifikasi dari buku yang saya baca, E. Anderson dan klasifikasi Gunkel dalam tulisan mereka yang detail saya ambil. Ya, coba lihat footnote-nya ya saya ambil dari Sinan Kim. Dari klasifikasi Kim di atas, maka Mazmur 19 diklasifikasikan sebagai Mazmur pujian atau hymns. Oke. Dan Bapak Ibu dari mana? Ya dari buku-buku. Maka itu jangan jadi pendeta tanpa buku. Sekali lagi. Jangan jadi hamba Tuhan tanpa buku. Hamba Tuhan harus buku. Bahkan buku-buku itu adalah harta karun pendeta. Engkau boleh tidak punya rumah. Tapi engkau tidak boleh tidak punya buku. Sekali dengar baik-baik ini. Engkau boleh tidak punya motorcycle, mobil, ya, kereta Malaysia, boleh tidak punya, tapi engkau tidak boleh tidak punya buku. Bagi saya hamba Tuhan yang miskin buku sebenarnya menggambarkan miskinnya hamba Tuhan tersebut. Dengar baik-baik. Hamba Tuhan yang miskin buku sebenarnya menggambarkan kesesungguhan miskinnya hamba Tuhan tersebut. Ya, mulai miskin pemikiran, bagaimana dia tidak belajar, bagaimana dia mau maju sedangkan dunia terus berubah cepat sekali. Perubahan dunia begitu cepat ini hanya dapat dikejar dengan education, dengan pendidikan, dengan belajar. Bagaimana tanpa buku? Oke, maka ini dari mana Pak ini? Ya dari buku-buku saya yang saya peroleh, yang saya beli, ya, yang saya minta juga mungkin ada. Nah, jadi sekali lagi,
Dan bagian Mazmur pujian ini sendiri oleh Kim dibagi lagi. Dia bagi lagi ke dalam 8 bagian. General Hymns, Creation Psalms, Enthronement Psalm, Science Psalm, Entrance Liturgies, Hymns with Prophetic Warning, Trust Psalm, Thanksgiving Psalm. Thanksgiving itu individual psalm atau community psalm. Nah, saya bahas lagi. Dari 8 bagian Mazmur pujian ini, Bapak Ibu, saya tahun 1998 belum pandai menulis. Buku teologi abu-abu kan saya tulis tahun 2003. Jadi ini saya belum menulis, belum terampil menulis. Maka saya menulis seperti ini. Tetapi dari sanalah saya mulai menulis. Kan tadi saya membahas dalam 8. Ini pun belajar menulis ya. Dari 8 di atas, dari 8 bagian Mazmur pujian ini, maka Mazmur 19 ayat 1-14 termasuk dalam kelompok Mazmur penciptaan, Creation Psalm. Mazmur 19 ini adalah salah satu dari 5 pasal Mazmur penciptaan. Kelima lah, coba lihat. Tadi di atas saya bahas tentang 8 bagian. Salah satu dari 8 bagian itu ada salah satu. Kemudian kelima pasal Mazmur penciptaan itu yaitu apa? Mazmur 8, Mazmur 19, Mazmur 65, Mazmur 104, Mazmur 108. Lalu saya minta bantuan lagi seorang ahli, Bart, juga mengelompokkan 5 pasal dalam Mazmur penciptaan. Sama, 8, 19 dan seterusnya. Dan nampaknya Bart dalam hal ini tidak memasukkan pasal 65. Dia tidak masukkan pasal 65. Melainkan memasukkan pasal 29. Dalam kelompok Mazmur penciptaan. Ini para ahli berdebat loh. Kita berada di antara para ahli yang sedang berdebat. Nah, banyak alasan yang menjelaskan bahwa Mazmur 65 ini adalah Mazmur penciptaan. Sedangkan Mazmur 29 tidak termasuk dalam Mazmur penciptaan. Melainkan Mazmur General Hymns. Kembali ke Mazmur 19. Mazmur 19 yang menjadi fokus kajian saya. Ternyata teks ini secara umum termasuk kelompok pujian, Mazmur pujian. Nah, secara khusus Mazmur ini masuk dalam Mazmur pujian dengan tema penciptaan. Menarik kan? Kita bisa, Bapak Ibu, Mazmur 19 ini adalah Mazmur pujian, tapi juga Mazmur penciptaan. Lebih tepatnya, Mazmur pujian bertemakan penciptaan. Lanjut. Mazmur penciptaan merupakan salah satu bagian dari Mazmur pujian. Pemazmur memuji pencipta melalui perenungan mengenai keistimewaan penyataan Allah yang dapat diketahui melalui ciptaannya. Itulah yang membuat dia merenung dan kagum. Oh Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu. Blessed be the Lord, your name. Terpuji namamu. Karena ciptaanmu. Nah, ini dia. Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Inilah misi Allah, yaitu tindakan Allah menyatakan dirinya atau mewujudkan dirinya kepada manusia. Ini tambahan saya. Ini tambahan saya karena saya menyesuaikan, mulai menangkap, sudah mulai, karena kan saya kemudian menetapkan judul, lalu latar belakang atau pendahuluan. Saya kaitkan. Sekarang karakteristik dari Mazmur 19 ayat 1-15. Mazmur penciptaan adalah ungkapan pujian kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai pemberi firman. Bagian pertama Mazmur ini merefleksikan karya penciptaan menurut kitab Kejadian. Dengan kata lain, teks ini mengungkapkan pujian kepada Allah karena Ia mencipta segala ciptaan adalah baik sesuai dengan hakikat pencipta yang adalah baik. Bapak Ibu, ini maksudnya begini. Kita melihat semua ciptaan ini baik.
sebagai manifestasi daripada kebaikan Allah. Kim mengomentari karakteristik Mazmur Penjara ini sebagai berikut. To the psalmist of the creation psalm, the world is filled with good things. Ya. Dan seterusnya lah. Jadi hal-hal yang baik, dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang baik. And then saya pikir baca lanjut tidak semua karena saya hanya memberitahukan mengenai kerangka pikir bagaimana menyusun Mazmur ini. Oke, saya hampir masuk pada konten. Sorry, saya disedarkan. Lanjut aja. Jadi karakteristik Mazmur ini Bapak Ibu akan tahu dari buku-buku pengantar Mazmur, juga dari para ahli. Oke, terus saya hampir mengajak Bapak Ibu ke konten. Oke, saya tidak mengajar konten, tetapi mengajar bagaimana membuat langkah-langkah menafsirkan. Oke, C, latar belakang penulis teks Mazmur. Latar belakang. Kita harus tahu, jangan langsung mengartikan Mazmur 19. We have to know first the background of the text. Ya, para ahli perjanjian lama berpendapat bahwa Mazmur 19 terdiri dari 2 syair nyanyian yang berdiri sendiri-sendiri. Pendapat ini didasarkan pada perbedaan isi, gaya, bahasa, dan irama. Ya, perhatikan. Syair pertama dari Mazmur 19 itu terdiri dari ayat 1 sampai 6. Digambarkan sebagai Mazmur alam. Suatu himne pujian bagi Allah. Lalu yang kedua, syair kedua Mazmur 19 ayat 7 sampai 15 yang memuat pujian terhadap hukum Allah. Kedua bentuk syair yang berbeda ini menurut Weiser adalah menjelaskan tentang penulis yang berbeda. Oh, kita kan tahu bersama ya begini. Mazmur 19 itu kan Mazmur Daud. Ya, memang tidak semua Mazmur itu Mazmur Daud. Ada Mazmur Musa, ada Mazmur, masih banyaklah yang menulis. Tapi Daudlah yang menyusun, ya. Itu pendapat kita. Daudlah yang mengumpulkannya, termasuk dia sendiri mempunyai sejumlah bab-bab atau kitab-kitab Mazmur. Jadi Mazmur ini terdiri dari banyak kitab. Tapi kemudian disusun oleh pemazmur. Nah, lanjut. Dengan kata lain, Mazmur 19 ayat 1 sampai 6 dan Mazmur 19 ayat 7 sampai 8 ada 15 adalah ditulis oleh 2 orang, katanya dia, kata Weiser. Kedua syair ini kemudian digabungkan menjadi kumpulan Mazmur Daud. Menurut Anderson, penggabungan kedua syair ini tidak jelas alasannya. Namun penggabungan ini adalah hampir tidak kebetulan. Maka itu sekalipun tidak begitu jelas, Anderson paling tidak memberikan alasan penggabungan kedua ini. Ya, alasannya, a likely explanation is that the author of Psalm pasal 19 ini. Yang B, use certain fragments of an older poem, dia puisi yang lebih tua. Jadi yang Mazmur ayat 19 ayat 1 sampai 6 itu Mazmur yang lebih tua. Maka dia ditambahkan pada awal. Oke. Sebagai introduksi, as an introduction for his own work, sebagai pengantar dari karyanya sendiri. And in a way, kedua bagian ini berbicara mengenai divine will, kehendak ilahi. Tentang apa? Nature is not only created by God, but also it's order and maintained by God. Bagus kan? Bahwa alam itu tidak hanya diciptakan oleh Allah, melainkan juga diatur, dikontrol, dan dipelihara oleh Allah. And therefore, is truly proclaim the glory of God. Dan itu sesungguhnya menyatakan kemuliaan Allah. This same function is also performed by anyone who keeps the divine law. Dan seterusnya. Oke, biar kita tahu, ternyata para ahli juga memperdebatkan bahwa Mazmur ini adalah dua bagian yang terpisah, dan ada anggapan itu di penulis. Ya, Bapak Ibu kita kan tidak tahu. Kita tenang-tenang saja. Mazmur 19, Mazmur Daud. Ya, tapi kajian yang dalam ternyata
Ini dua bagian, tetapi disatukan. Oke, biar kita tahu, ini namanya latar belakang, background. Oh, ini baru tahu kita. Oh, seperti ini latar belakangnya. Next step, setting Mazmur. Setting itu letak, tata letaknya Mazmur. Dengan memahami klasifikasi, tipe, dan latar belakang penulisan teks Mazmur 19 di atas, maka hal ini akan memberikan penerangan untuk memahami setting Mazmur 19. Settingnya, mari saya langsung lompat ya. Settingnya ini. Ya, pujian kepada Allah pencipta alam dan isinya. Pemazmur ingin mengungkapkan atribut-atribut Allah yang nampak dalam semua ciptaan. Pemazmur memuji. Ini saya ambil dari satu bacaan-bacaan, lalu saya rangkumkan. Artinya, seperti saya menceritakan ulang Mazmur 19 ini dalam 6 kalimat. Nah itu. Mazmur 19 ini saya menceritakan ulang dan saya membuat seperti satu outline pribadi saya untuk melihat, oh ini pertama di Mazmur ini pujian kepada Allah, si pemazmur ini ingin mengungkapkan sifat-sifat Allah, pemazmur memuji Allah, pemazmur juga pujian kepada Allah sebab pemberi hukum, pemazmur ingin mengungkapkan atribut-atribut Allah berkenaan dengan hukum-hukumnya, pemazmur memuji Tuhan, memuji atribut-atribut Allah dan hubungan dia dengan firman-Nya. Oh, baru saya tahu, inilah intinya Mazmur. Ya, setting Mazmurnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Yang menarik pada penjelasan di atas bahwa bagian pertama menggunakan istilah Allah. Ya ini. Bagian kedua menggunakan istilah Tuhan. Nanti sebentar kita bahas. Ya. Apa artinya begini? Mazmur 19 ayat 1 sampai ya ayat 6 ada sebutan Elohim. Sedangkan Mazmur 19 ayat 7, ayat 6 sampai 15 ada istilah Yahweh. Apa artinya? Oh, ini dalam bagus banget ya. Kaya sekali. Ini namanya penafsiran. Ini namanya langkah-langkah awal, masih langkah awal loh Bapak Ibu, eksegesis. Lanjut. Baru saya membahas struktur teks. Ya, hampir semua ahli perjanjian lama yang menafsirkan kitab Mazmur secara khusus Mazmur 19 ini memiliki kesamaan struktur. Wow, ternyata sama. Pada umumnya berdasarkan jenis teks dan konteks sosial pada masa itu bukan masa sekarang ya. Maka mereka menemukan struktur teks dari teks Ibrani dari kedua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sekalipun ada juga ahli yang mempersoalkan kesatuan dua bagian tersebut. Coba kita mulai, siapa dia? Peter C. Craigie mengklasifikasi teks ini dalam dua bagian sesuai dengan struktur teks yang digali dari teks Ibrani, yaitu ini. Ini pembagian dia. Ya, ini pembagiannya. Ayat 2 sampai 7 adalah himne pujian penciptaan yang secara khusus menekankan pada upon, pakai ini kehilangan satu huruf, upon menekankan matahari. Lalu yang bagian kedua, ini ayat verses ayat 8 sampai 19 have the general character of wisdom poetry, artinya satu karakter umum mengenai puisi hikmat yang isinya mengenai bagaimana kita merenungkan Taurat Tuhan, Torah Tuhan. Nah, lalu selanjutnya saya mencari lagi ahli lain, namanya S. Conway, menemukan struktur kitab Mazmur dalam dua bagian juga. Sama ya, saya lewat saja. Oke. Lalu selain mereka, ada ahli lain yang membagi teks ini dalam 3 bagian. Seperti diantaranya Bernes. Dia membagi dalam 3 bagian ini. Baik, perhatikan. Ini dia pembagiannya ini. Pertama, the revelation of God in His works, ayat 1 sampai 6. Kemudian yang kedua, the higher and more glorious revelation of Himself in His law, ayat 7 sampai 10. Yang ketiga,
the bearing of these truths on the present character and the conduct of the author, and consequently their adaptedness to produce the same effect on others. Jadi dia membaginya dalam 3 bagian. Oke, kita hanya memperkaya. Oh, para ahli membuat kajian-kajian ini dengan banyak beragam. Namun, nah saya juga masih membuka bukunya C.S. Spurgeon. Dia membagi lagi, ya, C.S. Spurgeon. Dia membagi dalam, tapi ya, dia membagi dalam ini. Heavens declares the glory of God. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Yang kedua, praise the law, pujian tentang hukum Tuhan. Ya, itu. Dan yang berikut doa pemazmur. Ini tentu, lalu saya komentar gini. Tentu sekalipun bagian mazmur himne pujian ini tidak memiliki satu struktur sejelas jenis mazmur yang lain. Namun Kim ini seorang yang saya katakan profesor saya, berpendapat bahwa para ahli telah membagi mazmur ini, mazmur himne, dalam 3 bagian besar. Yang pertama yaitu introduction, bukan. Lalu main section, exposition, lalu conclusion, coda. Nah, bertolak dari struktur ini, penulis merumuskan. Saya merumuskan yang tadi. Inilah dia. Jadi, saya lebih banyak mengikuti strukturnya profesor saya, yaitu Sinan Kim. Profesor Sinan Kim ini, dia orang Korea yang menjadi warga negara Amerika. Istrinya orang Indonesia, dari Jawa Tengah. Ya, tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Oke. Setelah struktur, baru tafsir. Saya menafsirkan sesuai struktur. Nah, begitulah. Tolong diingat dan jangan dikhianati. Bapak Ibu, saya memperhatikan banyak orang membuat skripsi. Saya membimbing beberapa tesis MTH sekarang ini dari sekolah teologi di beberapa STT, termasuk di Sumatera. Saya tidak menyebut karena ini kan menyangkut kode etik juga lah. Karena kenapa? Saya mengkritik begini. Ini MTH kok. Aduh, saya bilang semoga dia tidak lulus. Karena menafsirkan kok hanya begini. Jadi gini, dia membahas 7 ayat ya, contoh 7 ayat. Contoh ya 7 ayat. Lalu begini, ayat 1. Ayat 1 dia tafsirkan ini. Ayat 2 dia tafsirkan ini. Tidak ada struktur. Ini satu apa ya, bagi saya ini ngawur lah, ngawur. Bagi saya itu ngawur. MTH loh, Bapak Ibu, menafsirkan teks-teks itu berdasarkan Bapak Ibu, apakah tulisan di screen berubah warna? Ya, itu otomatis laptop saya begitu. Kalau pencahayaannya kurang, dia berubah gelap. Tapi yang muncul terangnya putih, yang tulisannya. Oke. Nah, jadi saya sangat sedih karena saya sampai sekarang saya sudah koreksi semua. Kasih juga contoh eksegesis saya ini, tolong sampai sekarang nggak tahu di mana rimbanya. Karena bagaimana menafsir orang MTH menafsirkan 7 ayat, ayat pertama disafirkan satu ayat. Kacau. Tanpa ada text structure atau the structure of the text. Ya, kita membahas eksegese ini langsung pada interpretation berdasarkan struktur. 1. Pengantar Mazmur 19. Coba perhatikan. Permulaan Mazmur 19 ini dimulai dengan satu pengantar yang tertulis untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Inilah. Ya. Pernyataan ini memuat 2 unsur. Pertama, alamat dari Mazmur yang ditujukan kepada pemimpin biduan. Kan? Yang kedua, penulis Mazmur ini Daud. Jadi, penulis Mazmur Daud, alamat Mazmur ini para biduan. Para biduan. Sudah di situ aja sudah jelas. Pengantar ini bagi Spurgeon
menginformasikan bahwa David wrote it, bahwa Daud lah yang menulisnya. Ya, karena kan ada mengatakan, Pak kan dua bagian itu kan berarti dua penulis. Tetapi Spurgeon mengatakan no, both of the two sections were written by David. Itu menurut Spurgeon, ya. Lalu hal ini akan membahas secara terpisah di bawah ini. Saya akan bahas. Oke. Next. Alamat Mazmur atau kepada siapa Mazmur ini ditulis atau ditujukan. Ya. Mazmur 19 ini tidak ada masalah alamatnya. Sekalipun tidak jelas siapa pemimpin biduan yang dimaksudkan. Namun seperti komentar Spurgeon di atas, pemimpin pujian adalah orang yang bertugas sebagai master of ceremony, yang memimpin pujian umat Tuhan di bait Allah. Istilah bahasa Ibraninya lam naseah, lam ini lam nun syadek, lam naseah, itu lagu. Lam naseah ini dalam bentuk piel. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum belajar bahasa Ibrani, ya dengar aja dulu. Karena ada piel, pual, hotfal, dan sebagainya. Saya dulu sempat mengajar Ibrani, bahasa Ibrani, bukan mengajar Ibrani. Mengajar bahasa Ibrani. Tetapi kemudian karena konsentrasi saya lebih ke sistematik, kemudian akhirnya saya tinggalkan bahasa Ibrani. Tapi nggak lupa lah, kata-katanya nggak lupa. Ada hukum-hukum yang saya masih ingat. Nah, bentuk piel menjelaskan para pemimpin dalam konteks bangunan bait Allah. Artinya tertentu, pemimpin yang tertentu yang sedang berperan khusus dan terus-menerus memuji Tuhan. Berarti mereka profesional. Berarti mereka adalah para pemuji gereja atau bukan gereja. Kalau gereja ini ISG lagi kan? Jangan sebut gereja. Para pemuji bait Allah, di bait Allah, orang-orang pemuji khusus yang sangat profesional. Nah, itu namanya Mazmur untuk pemimpin biduan. Mereka adalah sebagian orang Lewi yang ditentukan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Daud untuk bertugas dalam bait Allah, khususnya pemimpin pujian dan imamat ibadah. Di mana? Saya ambil referensi. Pak Stefri, dari mana Bapak tahu Satu Tawari? Satu Tawari dari mana Pak? Saya katakan dari tadi. Satu Tawari dari mana Pak? Dari buku-buku para ahli. Ya, saya kan membaca buku. Itu. Jadi karena itu sekali lagi saya katakan harus didampingi oleh buku. Jadi kalau kita hanya buka Alkitab, langsung kita tafsirkan sendiri, lebih banyak menipu. Dengar saya baik-baik. Kita harus didampingi oleh profesor-profesor kita. Di samping kita ada Gordon Fee. Di samping kiri kita ada ahli PL dari Amerika. Di depan kita yaitu buku-buku. Para ahli ini menolong kita untuk mendekati Alkitab secara bertanggung jawab. Maka sekali lagi, hamba Tuhan boleh tidak punya rumah, boleh tidak punya kereta atau mobil, tapi jangan tidak punya buku. Ya. Next, jadi Mazmur 19 ini diinstruksikan kepada pemimpin ibadah yang bersifat liturgis di bait Allah. Bandingkan dengan Mazmur 4 ayat 1, 2 Tawari, Esra ini dari buku-buku yang saya ambil. Untuk memuji Allah karena sifat-sifat yang terungkap pada ciptaan Allah dan karena firman Allah. Berarti ini disampaikan kepada mereka yang bertugas dalam tugas liturgis di bait Allah. Jadi tidak ibadah yang ditampilkan di ibadah di lapangan terbuka, bukan. Kita mengerti, alamatnya kepada kaum profesional yang benar-benar hidupnya adalah pemimpin pujian. Oke. Nah, siapa penulisnya? Ini perdebatan. Penulisnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mazmur 19 ini terdiri dari dua syair yang berbeda dalam hal isi, gaya sastra dan meter.
Kedua syair ini, yaitu pertama Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, dan yang kedua ayat 7 sampai 14. Karena keduanya berbeda, maka penulisnya pun adalah berbeda. Inilah yang menjadi masalah dalam Mazmur ini. Sekalipun demikian ya, salah. Sekalipun demikian. Pada mulanya kedua syair ini berdiri sendiri, namun kemudian disatukan. Dan alasannya, perhatikan ya, saya membuat penelitian. Alasannya khusus, bukan kebetulan. Termasuk frase Mazmur Daud. Ada tulisan di sini, ya, le David. Le ini tertentu, ya, kepada yang terkasih, seseorang yang Daud kan itu yang dikasihi, yang dicintai, yang dikasih. Atau tetapi ada kata le Daud, ya, David. Ini langsung menuju kepada anaknya Yesi dan terkait dengan istilah mismor, mem, nun, ra, mismor. Mismor itu Mazmur itu berkenaan dengan instrumental music, atau yang namanya Mazmur itu adalah poem, a poem set to notes. Artinya Mazmur itu bukan hanya tadi di depan musik, tapi itu satu keutuhan. Lagu, penyanyi, itu namanya Mazmur. Syairnya, nadanya, itu namanya Mazmur. Dan ini mengungkapkan mengenai kepunyaan, Mazmur kepunyaan dan dari Daud tentang Allah. Ya, jadi kita sudah pastikan ini Mazmur Daud. Ya, ini Mazmur yang berasal dari Daud atau kepunyaannya Daud. Kedua syair yang berbeda ini dipersatukan dalam tulisan Daud. Karena keduanya masing-masing adalah masuk pujian dengan alasan-alasannya. Selain itu keduanya secara teologis adalah saling terkait. Nah ini pendapat saya. Dalam pengertian penyataan Allah. Keterkaitan keduanya dipahami dalam istilah sinergis. Nah disinilah kata muncul judul paper ini. Muncul judul tulisan ini. Yaitu sinergis. Ternyata antara ayat 1 sampai 6 atau 5. Sinergis walaupun dianggap berbeda karena satu Mazmur berbicara tentang pujian, satu Mazmur berbicara tentang Torah, hukum Tuhan. Biarpun berbeda tapi sinergis. Maka muncullah ide saya memberikan judul sinergitas, ya, misi perkataan yaitu Torah dan misi perbuatan yaitu penciptaan. Inilah cikal bakal saya menetapkan judul. Jadi judul itu muncul dari teks. You see? Boleh mengikuti saya? Judul itu muncul dari teks. Jangan dibawa dari luar teks, dibawa masuk ke dalam teks. Ini kecelakaan dan ini kesalahan fatal. Oke. Sekarang kita bahas mengenai main section atau seksi yang utama, isi Mazmur 19. Tadi kan introduction, pengantar. Pasal 19 ayat 2 sampai 14. Bla 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 bla. Saya lewat ya. Nah, kita mulai memperhatikan struktur. Masih ingat? Struktur. Ya. Pertama, saya sudah tambah misi ini. Ini Stefri. Karena sesuai dengan judul yang kemudian saya tetapkan. Ya, sebenarnya begini ya. Penyataan Allah dalam karya penciptaan. Tidak usah pakai misi juga, tidak apa-apa. Ya. Ada kunci untuk mengerti kebenaran utama dalam ayat 1 sampai 6, di mana teks ini terdiri dari dua bagian himne. Yang pertama, lagu pujian tentang penciptaan, dan yang kedua, ternyata yang bagian pertama ini pun masih dibagi dua, atau bukan dibagi, terstruktur dalam dua pokok pikiran. Yang pertama, pujian tentang penciptaan dan tentang langit. Yang kedua, himne pujian tentang matahari. Ayat 4 sampai 6. Seluruh alam semesta adalah untuk melayani Allah,
Dan ini semua mengungkapkan mengenai penciptaan dan juga matahari. Mari kita perhatikan himne pujian bagi Allah. Saya susun seperti ini. Ya. Yang terbagi dari subjek penyataan Allah. Mari. Langit ini 20 mungkin kalau Sandy memperhatikan ini, saya bilang, oh Papa salah buat waktu Papa mengkoreksi tulisan kami, jangan langsung begini. Ini 23 tahun yang lalu. Ya, 23 tahun yang lalu. Sekarang saya tahu ini salah. Ya, langsung. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini lucu dalam karya ilmiah terlepas begini tak pantas, ya. Tapi itu 23 tahun yang lalu. Kalimat ini dalam teks Ibrani memperlihatkan chiastic arrangement. Ini Pak, dari mana Bapak tahu itu chiastic arrangement? Dari ahli-ahli lah yang buku-bukunya, yang para profesor itu dulu di samping kanan saya. Waktu itu saya menuliskan, di samping saya ada 2 profesor. Di kanan dan di kiri. Dan di depan pun ada profesor. Yaitu melalui buku-buku. Dengar baik-baik. Yang biasanya bersifat paralelistik. Nah ini, paralel. Yaitu kata langit dan cakrawala itu paralel. Nah begini. Karena itu Bapak Ibu, jangan sok tahu, sok pinter. Langsung, Bapak Ibu di sini 2 hal penting. Yang pertama langit, yang kedua cakrawala. Nah, ini paralel yang harus dimengerti secara paralel. Paralelisme puisi Ibrani ini dijelaskan oleh Kim sebagai berikut. This is for the inverted sequence or crossover of parallel word, sentences, or large literary unit. It's useful for understanding. Nah, ini sangat berarti untuk mengerti struktur dan perkembangan pemikiran dari unit-unit tersebut. Jadi penting. Mari kita mulai. Lihat struktur dalam uraian pertama. Kata hazamayim. Itu ada berapa kata itu? Hazamayim. Nah, dari kata ini mayim ini sendiri juga. Ini ada haza, kemudian mayim. Ya, mayim biasa sona, seperti itu ada. Berarti langit atau atmosfer atau cakrawala, maka itu paralel. Antara langit dan cakrawala itu paralel yang bisa juga disebut sorga. Ya, Bernes juga mengartikan kata langit secara khusus, yaitu menunjuk kepada material heavens as they appear, kepada materi-materi di langit sebagaimana yang nampak terlihat oleh mata. Eyes, a region of the sun, ya seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ternyata langit menceritakan kemuliaan Allah itu apa? Bintang, bulan, matahari. Itu artinya yang menceritakan kemuliaan Allah itu langit, bintang, bulan. Bukan cakrawala. Itu ya apa ya cakrawala? Hanya lengkungan kah? Tidak. Itu artinya semua benda-benda penerang, semua benda penerang dan benda bukan benda penerang, ya, tetapi mereka semua itu tells us, menyampaikan kepada kita tentang God's glory. Ya, itu artinya. Jadi next, ya itu saya ambil sumber-sumbernya dari buku-buku ini. Lanjut lagi, kata zamayim. Ya, mayim, samaim. Dalam bahasa Ibrani adalah bentuknya bentuk jamak. Bentuk jamak karena im. Ini jamak ini. Masih tahu-tahu lah zaman purbakala saya. Ini im. Im ini bentuk jamak. Ya. Bentuk jamak dari mengungkapkan lebih lah. Hazamayim. Tetapi janganlah dimengerti banyak Allah. Ya, jangan dimengerti bukan Allah. Banyak langit. Ya. Salah. Bukan saya hampir Elohim. Saya hampir bicara Elohim. Keliru. Hazamayim ini betul adalah jamak. Jamaknya itu karena dia terdiri banyak, yaitu benda-benda di langit yang tadi saya sebut.
matahari, bulan, bintang, samayim. Langit yang jumlahnya banyak apa itu. Dalam bahasa Ibrani jamak, sekalipun dalam terjemahan umum tunggal. Ya, di Kejadian itu. Namun bentuk jamak tersebut sering dipakai. Berkenaan dengan itu, Bernes berpendapat bahwa there was one heaven above, another one in which the sun was placed. Jadi ada satu langit di atas, di mana satu yang lain yang di dalamnya matahari juga ada. Jadi langit itu ada, tetapi juga di dalamnya ada matahari. Okay. Another in which the moon, dan juga bulan pun ada. And planet-planet pun ada. Dan the fixed star, bintang-bintang yang paten. Ya, dan sebagainya. Jadi segala yang di langit termasuk matahari, bulan, bintang, planet memperlihatkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kemuliaan dan kebesaran Allah termasuk hikmat, kuasa, skill, kesetiaan, kebajikan. Begitu juga pendapat Anderson. The glory of God in His power and majesty or their manifestation in nature and in history. Wow. Ini cara-cara menafsirkan secara sederhana. Ya, ini 23 tahun yang lalu. Saya sebenarnya masih bermimpi. Yang lalu tahun 2012 saya rindu sekali mengambil program PhD in Biblical Studies. Sebenarnya saya punya kerinduan mengambil program studi PhD in Biblical Studies. So saya apply ke Filipina, ke EGST, dan diterima di sana. Tapi mereka bilang, Pak, kalau Bapak mau ambil Biblical Studies, sayang. Bapak sudah menekuni dunia sistematik teologi. Lalu ke Biblical Study, nanti Bapak akan menelantarkan sistematik teologi. Jadi usul suggestion mereka harus meneruskan ke PhD in Theological Studies. Akhirnya tidak jadi saya mengikuti PhD in Biblical Studies. Padahal saya sudah bergairah untuk mempelajari Ibrani, Yunani. Ya, walaupun sudah agak tua. Waktu itu agak tua, sekarang sudah tua. Nah, next. Kata harakia, ini sebuah bentangan, lengkungan langit yang terlihat, yang secara umum berarti bidang yang luas. Ini bidang yang luas. Lalu apa itu? Ya, silakan. Saya hampir masuk pada isi. Saya lewat aja ya, lewat. Saya berkali-kali terjebak mau bahas isi. Padahal saya sebenarnya menerangkan kepada Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah menafsir. Nanti untuk studi kata boleh seperti itu. Tapi saya mencermati juga studi kata saya pada 23 tahun yang lalu masih dangkal. Ya, waktu itu masih MTH. Belum MTH, masih MDiv. Ya, ini hasil karya pada waktu saya MDiv. Lalu, oke, kemudian ikuti ini. Jangan lupa ikuti struktur teks. Yang kedua membahas tentang karakteristik penyataan Allah. 1. Bersifat permanen dan tidak pernah berhenti, ayat 3. Dan seterusnya saya lewat saja ya. Bapak Ibu, ini yang menarik saya membahas ini ada bahasa pengetahuan ya. Gini. Penyataan Allah dan penciptaan itu tidak pernah berhenti. Without a pause. Tidak ada. Seperti air mancur atau mata air yang terus-menerus memancar. Memancarkan air. Itu saya ambil dari seorang, ini dia. Dari Anderson. Day to day. Ya. Lalu selanjutnya. Berita itu meneruskan kepada malam, kepada siang, dan seterusnya. Dan itu terkait dengan pengetahuan. Maka pengetahuan dari seharusnya yada. Ini Da'at Yahweh. Kalau disinilah sebenarnya kata teologia. Dalam bahasa Hebrew, Da'at Yahweh. Dari sini. Da'at itu pengetahuan. Pengetahuan karena penyataan. Karena ternyata yang namanya
penyataan Allah itu diungkapkan secara terus menerus. Ya, maksudnya penciptaan itu ada kaitannya dengan pengetahuan. Coba perhatikan. Saya berikan warna merah. Tapi warna merah tenggelam kalau ini. Warna hijau, biru. Nah, ini penciptaan dan pengetahuan. Itu nampak terkait dengan istilah da'at. Jadi pada waktu kita melihat bintang, bulan, matahari, ya, kita melihat pengetahuan. Tidak hanya penciptaan, tapi itu pengetahuan, itu da'at. Da'at Yahweh. Itu pengetahuan tentang Allah, itu maksudnya dari kata da'at. Oke, saya tidak semua dan seterusnya. Tidak begini. Lalu karakteristik yang kedua, penyataan Allah itu di dalam dan melalui penjelasan tidak bersuara, tidak berbicara, silence. Demikian seperti yang tertulis dalam ayat 4 dan 5, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke bumi. Apa itu? Apa itu? Itulah ciptaan Allah yang tanpa suara. Ya, tetapi sebenarnya mereka beritakan, "Hey, inilah kehendak Allah. Inilah kemuliaan Allah. Inilah kebesaran Allah." Jadi silence, tapi gema mereka sampai ke seluruh dunia. Apa artinya? Ini namanya penyataan Allah secara umum. Silence, ciptaan gunung, pohon kelapa, sungai. Itu diam, silence. Tapi gemanya itu membentangkan, memberitakan kepada kita tentang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keajaiban Allah. Termasuk COVID-19 ini mengungkapkan mengenai kebesaran Allah. Ya, karena itu bagian daripada penyataan Allah. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Frase dari suara mereka menuju kepada langit. Langit mengekspresikan kebesaran kemuliaan Allah. Hal ini bukan oleh kata-kata, bukan oleh bahasa manusia. Karena langit tidak memiliki bahasa seperti bahasa manusia, sehingga tidak terdengar oleh telinga manusia. Ya, ini menarik ya. Bernes berkata, there is a silent but real testimony to the power and the glory of their great author. Wah, menarik sekali. Diam, tapi dia berkuasa, testimoninya real tentang Allah. Pengertian ini adalah pelajaran dalam terang Allah yang disampaikan oleh langit, bukan dengan informasi tulisan atau lisan, namun dimengerti oleh semua manusia di seluruh dunia. Ya, dimengerti. Oke, lanjut lagi. Sifatnya universal. Oke. Saya pikir saya nggak usah ini. Saya menafsirkan sesuai dengan struktur. Itu yang kita harus ingat. Saya menafsirkan sesuai dengan struktur. Oke. Saya membahas tentang universal sifatnya, yang penyataan Allah ini. Lihatlah di screen. Saya hampir juga lupa mau membahas kontennya. Tidak, saya mengajar how to interpret. Ya, how to interpret. Saya susah ngomong itu. Bagaimana menafsirkan. Nanti Sandy hapus kalimat ini yang di awal ya. Bagaimana menafsirkan. Nah, dari kalimat ini kita juga lihat yang kedua. Himne pujian bagi Allah tentang matahari. Oke. Perlu perhatikan ini. Kalau di buku di Alkitab bahasa Indonesia itu ayat 5 sampai 8. Tapi di teks bahasa Inggris biasanya dan juga ayat 4 sampai 7. Jadi ada perbedaan nomorisasi ayat. Lembaga Alkitab Indonesia ayat 8, ayat 5 sampai 8. Tapi sebenarnya pada umumnya Alkitab lain, versi lain itu ayat 4 sampai 7. Makanya saya memberikan sini note ya, lain. Next, subjek penyataan Allah. Ya, ini kalau Bapak Ibu membaca tafsiran ini, saya merenungkan mengenai
terlalu kecil saya di hadapan Allah. Ya, bahkan terlalu kecil saya di hadapan ciptaan Allah. Dan Allah penciptaan itu besar, tapi ada yang maha besar. Jadi dengan membaca ini, kita makin menghayati pengenalan kita mengenai Allah. Bukan pengenalan kita akan Allah, tidak ada akan. Pengenalan kita tentang Allah. Ya, nggak ada kata akan, itu kecelakaan bahasa Indonesia. Pengenalan akan Allah, nggak ada akan itu ya besok mau pergi kapan, future. Pengenalan kita tentang Allah, pengenalan kita mengenai Allah, pengenalan mengenai bukan tentang Allah, bukan akan Allah. Oke, terus ini matahari dalam bahasa ini lasemes bukanlah objek perhatian. Nah ini, tetapi pada penciptanya. Ia hanyalah pekerjaan tangan Allah. Semua penyembahan adalah diberikan kepada penciptanya saja, bukan pada matahari sebagai ciptaan. Istilah kema, ohel, di langit untuk matahari tidaklah dapat diartikan secara harfiah, melainkan merupakan ungkapan metafora. Ya, seperti yang saya kutip dari Anderson, the sun has a tent and not a palace. Matahari mempunyai kema, bukan tempat palace itu seperti istana. This may point to the antiquity of the metaphor. Ya, jadi the tent is the place where the sun spends the night. Ya. Lalu yang jelas matahari ini menjelaskan tentang pekerjaan tangan Tuhan yang patut dikagumi. Kita kagum dengan pekerjaan tangan Tuhan. Wow. Ya, kagum. Kita kagumlah dengan semua ciptaan tangan Tuhan. Kita kagum. Sehingga tidak mendukung pemujaan dan penyembahan matahari. Melainkan pemujaan, penyembahan hanya kepada pencipta yang agung, Allah sendiri. Itu. Oke. Kemudian karakteristik penyataan Allah dan seterusnya. Inilah sampai kalau ini dijadikan 2 spasi, maka ini adalah 50 halaman. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita sampai selesai. Dan kita sampai selesai. Oke, Bapak Ibu terus. Saya banyak menggunakan buku-buku seperti New Geneva Study Bible, NGSB, New Geneva Study Bible. Karena terjemahannya lebih akurat menurut saya. Lewat saja ini. Terus kemudian penyataan Allah dalam hukum Taurat spesial, ada pengantarnya lagi, sifat-sifat ini. Jadi Bapak Ibu, ini contoh menyusun paper biblical interpretation. Dan kalau ini dikhotbahkan atau diseminarkan, ya saya pikir dapat dipertanggungjawabkan karena ada pegangan. Minimal kita juga cukup disiplin dengan menggunakan hukum-hukum atau kaidah-kaidah penafsiran. Oke, saya tidak lagi mendikte. Ini berdasarkan, sekali lagi, berdasarkan struktur teks structure. Oke, saya hanya mau ajak kita lanjut ke kalau Bapak Ibu mau mengadakan studi kata, jangan semua kata dibahas Ibrani Yunaninya. Hanya yang memang penting saja. Perlu ada penjelasan yang tidak ada di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atau tidak nampak di King James Version. Contoh, istilah perintah, miswat, ya, miswat dari kata kerja sawah yang berarti meletakkan, menempatkan, memerintahkan. Ini memerintahkan, ya. Kata miswah dalam bentuk pual. Nah, tadi kan hotfal, PL, pual. Ini commandment, ini perintah yang mutlak. Dan maka itu saya mengambil dukungan dari. Dan menurut Bernes bahwa perintah itu adalah suatu appellation of the law of God from the ideal of the setting up, appointing, constituting, hands of the charging and commanding. Ini semua berbicara, itu semua adalah pikiran Allah, maunya Allah, hasrat Allah
yang harus. Ya, karena apalagi pual. Ini gramatikalnya, pual. Pengertian ini sering diterapkan kepada hukum-hukum Tuhan yang mutlak. Ini. Jadi dia pengertian miswat ini hukum-hukum Tuhan yang mutlak. Yang tidak bisa ditawar-tawar. Boleh enggak ini? Ini namanya satu kemutlakan. Ada juga yang namanya nasihat. Ya, tapi ini mutlak. Sifat pria Tuhan itu adalah murni. Kata murni dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, yaitu Bapak kalau baca Ibrani kan dari belakang ya, dari sini ke belakang, dari belakang ya, dari belakang ke depan. Maka tahohrah artinya bersih, tak bercampur. Dikaitkan dengan kata tahowa itu bebas dari kotoran, bebas dari ketidaksempurnaan, bebas dari kecenderungan yang buruk atau jahat. Jadi betul-betul pure. Inilah sifat dari perintah Allah, Tuhan. Kelihatannya berat karena mutlak, namun sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Ya, karena itu perintah Tuhan tersebut membuat mata bercahaya. Dalam pengertian memberikan terang, pengetahuan yang pada pikiran kita, menunjukkan pada menunjuk ketidakraguan dalam hati kita dan pikiran kita karena diterangi oleh kebenaran Allah. Itu penjelasannya. Oke, saya pikir next lagi kata takut ya, takut yirat bukan kalau arti teks harafiahnya fear, terror, great fear, ketakutan besar. Namun karena dia dikaitkan dengan itu, maka takut itu artinya hormat. Ya, apalagi fear of God. Karena dia dikaitkan dengan takut akan Tuhan, maka arti takut sini bukan takut tapi hormat. Itu hanya arti-arti. Jadi kita mengartikan istilah Ibrani atau Yunani yang memang perlu ditambahkan, yang tidak nampak di terjemahan kita atau yang tidak nampak di versi-versi Alkitab yang kita baca. Oke, next lah. Saya pikir itu Taurat itu memperingatkan. Oke, ada kata itu sahar, be light shining dalam bentuk hitfil, ini hitfil. Ada arti. Bapak Ibu kalau boleh, siapa di antara Bapak Ibu tertarik, coba buka bagaimana kita mengerti grammar kata bahasa Ibrani dengan penggunaan piel, pual, hotfill dan sebagainya, bisa dibuka buku bahasa Ibrani. Ya, dan itu menolong kita untuk mengerti mengapa disebut piel, pual, ya, hotfill, hipil, mengapa? Itu ada maksudnya, ya. Oke, saya pikir cukup dulu. Lalu penutup. Penutupnya siapa? Penutupnya Mazmur, bukan penutup saya. Penutupnya ayat yang ke-15 dari Mazmur 19. Oke. Lalu saya mengakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan itu rumusan teologi saya. Ya, tolong simak 2 halaman saja. Setelah itu kita tanya jawab ya. Mazmur 19 ayat 1-15 dibagi dalam 2 bagian besar. Bukan dibagi ya, terbagi. Atau terdiri. Terdiri dari. Karena kalau dibagi siapa yang bagi? Kita harus kritis sekarang. Terdiri dari 2 bagian besar berdasarkan 2 syair yang berbeda. Syair pertama ayat 1-7 dan syair kedua ayat 8-15. Secara bersama kedua bagian ini membahas tentang puji-pujian kepada Allah. Nah, secara terpisah namun terkait. Nah, maka syair pertama membahas tentang keagungan dan kebesaran penyataan Allah dalam karya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Sedangkan syair kedua membahas tentang keagungan dan kebesaran Allah secara khusus berkaitan erat dengan hukum Taurat, special revelation. Tadi namanya general revelation. Wah, menarik sekali ya. Sejumlah dosen yang saya pernah ingat, mereka mengatakan, Mazmur 19 ini berbicara mengenai penyataan umum Allah. Saya baru sadar, tidak lengkap. Sebenarnya Mazmur ini bicara baik penyataan umum maupun penyataan khusus. Penyataan umum itu adalah penciptaan. Penyataan khusus adalah hukum Taurat atau firman. Nah, keduanya bersinergi satu dengan yang lain sebagai modus Allah menyatakan dirinya pada manusia. Ini rumusan saya.
Misi Allah adalah misi Allah yang menyatakan atau memperkenalkan dirinya pada manusia. Ada dua modus penyataan Allah, modus penciptaan, modus perkataan. Dengan kata lain, misi Allah adalah misi melalui aksi penciptaan dan melalui perkataan yang tertulis dan yang kemudian diberitakan. Gereja dalam sejarahnya jatuh hanya pada salah satu sisi misi Allah. Sehingga membentuk kutub misi ekstrim kiri, yakni misi penciptaan humanity. Ya, ini biasanya oleh WCC atau ecumenical. Dan misi yang ekstrim kanan yaitu misi pemberitaan firman, spirituality, itu evangelical. Padahal Allah tidak bermaksud demikian. Penyusunan Mazmur 19 ini mengajak dua kutub misi yang ekstrim untuk memformulasi misi yang seutuhnya. Lepas dari dua kutub ekstrim tersebut. Ya, berani untuk merangkul kutub yang lain sehingga menghasilkan bangunan misi yang seutuhnya. Misi Allah tidak berhenti pada misi penciptaan sebagaimana Mazmur menulis Mazmur 19, tidak hanya juga berhenti pada Mazmur ayat 7, melainkan berlanjut pada misi pemberitaan, yaitu misi melalui firman Tuhan sebagaimana yang dikemukakan dalam Mazmur, dikemukakan oleh pemazmur. Pada khususnya tepatnya ayat 8 dan seterusnya. Misi yang hanya berhenti pada ayat 7 menghasilkan misi agama-agama. Karena agama ada sebagai respon terhadap penyataan Allah secara umum. Inilah misi yang tidak bersinggungan dengan tema keselamatan. Padahal setelah penciptaan, dunia bukan hanya dinodai melainkan dirusak oleh manusia. Sehingga misi penciptaan tidak memungkinkan lagi berlanjut. Misi penciptaan sesungguhnya berhenti pada kitab Kejadian pasal 2. Karena itu Allah melanjutkan misinya, misi keselamatan dari dosa dengan cara memberikan firman, membebaskan manusia dari dosa. Kejadian 3 ayat 15. Misi ini dimulai oleh Allah dengan memilih orang tertentu seperti Abraham sampai memilih bangsa tertentu, yaitu Israel, untuk menjadi alat misinya. Misi ini dilaksanakan secara eksklusif oleh orang bangsa tertentu, namun untuk menjangkau orang bangsa-bangsa secara inklusif terbuka. Dari uraian di atas, maka misi yang bersifat inklusif yaitu misi Allah yang melalui ciptanya, dan misi ini berlanjut pada misi yang eksklusif yaitu misi Tuhan Yesus, misi Tuhan yaitu firman-Nya. Ini Yesus, masih ingat sifatnya. Bapak Ibu silakan menafsirkan semua teks, tapi jangan lupa pada hukum yang ke-14 dalam pembahasan 2 malam berturut-turut, yaitu must be Christocentric. Ya. Misi inklusif melalui penciptaan adalah misi universal, sedangkan misi eksklusif melalui firman, misi bersifat particular. Allah hanya memberikan firman-Nya, Taurat, peraturan, titah, perintah kepada umat-Nya. Karena itu Mazmur 19 ayat 8-11 adalah himne pujian umat Allah. Nah, sedangkan ayat 2 sampai 7 itu himne pujian penciptaan umum. Ya, untuk semua umat manusia. Umat yang berkitab saja ini yang memuji Allah karena mengenal Allah melalui firman Allah. Lebih jauh lagi, misi penyataan Allah melalui alam semesta hanya dapat dimengerti dan dialami melalui penyataan Allah secara khusus, yaitu firman Allah. Artinya manusia dapat mengenal Allah melalui alam semesta dalam terang firman Allah. Tanpa beriman kepada firman, manusia tidak dapat mengenal Allah melalui alam semesta. Akhirnya, sekalipun dua modus tidak dapat dipisahkan, namun keduanya dapat dibedakan. Misi Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan Allah bersifat umum karena dialamatkan pada semua orang, sedangkan misi Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya adalah bersifat tertentu, yaitu khusus kepada umat pilihan atau umat yang berkitab. Pengenalan akan Allah melalui Taurat Tuhan lebih jelas, lebih terang dibandingkan dengan pengenalan melalui alam. Karena pengenalan melalui Taurat Tuhan adalah bersifat objektif, yaitu manusia mengenal berdasarkan wahyu Allah yang tertulis, sedangkan pengenalan Allah melalui alam adalah bersifat subjektif, yaitu manusia mengenal Allah berdasarkan sudut pandang, latar belakang dari manusia sendiri, melihat dan memaknai ciptaan Allah. Karena itu, penyataan Allah secara umum melalui alam
semesta melahirkan penyembahan dan pujian kepada Allah yang tidak dikenal atau penyembahan yang berhala. Sedangkan penyataan Allah secara khusus melalui firman melahirkan ibadah kepada yang dikenal melalui hubungan, ya, relasi dengan Allah. Karena itu, kekristenan bukan hanya suatu agama, melainkan lebih daripada itu, yaitu hubungan dengan Allah. Kristen bukan hanya agama yang mengaku adanya Allah, melainkan mengenal Allah dan memberitakannya dalam misi, perkataan, dan perbuatan yang selaras. Oke, itulah rumusan saya. Atau saya juga mengatakan ini relevansi. Jadi gini, kitab Mazmur itu kitab pada berapa ribu tahun yang lalu. Tapi saya setelah membuat eksegese, sederhana tentu, saya menghasilkan rumusan teologis yang saya aplikasikan, relevansikan dengan konteks di mana saya hidup pada abad 21 ini. Itulah yang saya kemukakan dalam kesimpulan. Dan buku-buku referensi saya dari sejumlah buku ini ada di sini, sekitar ya belasan buku saya. Karena waktu itu memang masih sangat terbatas. Kalau sekarang Bapak Ibu, buku-buku kita banyak sekali, apalagi e-book dari Google, dari buku-buku dari jurnal-jurnal maksud saya, artikelnya banyak sekali sekarang. Ya, oke, sampai di sini dulu. Saya menjelaskan Bapak Ibu, saya coba kembali ke bagian awal ya sebelum saya tutup. Coba lihat bagian awal. Semuanya Bapak Ibu ya harus setia pada teks. Be faithful to text, biblical text I mean. Ya, setia dan kita taat pada kaidah penafsiran. Nah, ini kalimat ini saya harap dihafal, diingat. Be faithful to the text, to the biblical text, and be obedient. Obey lah maksudnya. Be obedient to the role of interpretation, to the peran, to the law atau to aturan, kaidah penafsiran. Jangan sembarang menafsir, berdosa. Sembarang menafsir berdosa, dan dosanya dosa umat, bukan hanya dosa sendiri. Saya mengartikan, saya mengajar dan menyesatkan umat. Karena itu saya katakan berkali-kali, kejahatan terbesar di dunia ini ya bukan di ISIS, bukan pembunuhan secara sadis oleh kelompok radikal orang beragama tertentu, membunuh, memotong leher. Bagi saya itu belum seberat kejahatan orang-orang yang menggunakan mimbar menyampaikan firman Allah, mengklaim firmannya dari Allah, tetapi sembrono tidak sesuai dengan maksud Allah sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Ini penjahat paling jahat dan lebih jahat dari setan. Inilah peringatan untuk saya Bapak Ibu, untuk be faithful to the text and be obedient kepada hukum penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, accountable. Oke, demikianlah sekali lagi tolong memberi perhatian pada pola ini. Saya sudah mengirimkan bahan ini kepada Bapak. Jadikan ini contoh saja. Namun masih banyak ahli yang telah menghasilkan tulisan-tulisan yang sistem penafsiran mereka sangat ketat, ya, lebih tepat. Saya menulis ini pada 23 tahun yang lalu. Maka saya mengkoreksi juga. Dan juga, ya, walaupun tidak sempurna, adalah yang kita bisa jadikan acuan atau rujukan untuk kita menjadi pola menafsir. Oke, demikianlah materi ini.